Dan hadapilah segala sesuatu seberat apapun hal tersebut, karena yakin dan percayalah sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jubel, balik lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu inspiratif. Sebelumnya balik lagi sama aku Viral Azza Lutfia sebagai Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Kemarin aku ngebawa siswi berprestasi. Kali ini aku bakal ngebawa siswa berprestasi yaitu Kak Rian Maldini. Halo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai podcastnya, boleh nggak Kak Rian buat nyapa Sobat Jubel yang lagi nonton podcast kali ini? Halo Sobat Jubel Inspiratif, perkenalkan aku Muhammad Rian Maldini dari kelas 12 MIPA 4. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama ya Kak. Kalau boleh tahu, kesibukan Kak Rian baru-baru ini apa? Oke, jadi baru-baru ini, belum lama ini, 1 minggu yang lalu, aku berangkat dari Palembang itu ke Jakarta dan ke Jakarta Bogor ada kegiatan Forum Anak Nasional. Kalau boleh tahu Forum Anak tuh apa Kak? Oke, jadi secara definisi nih ya, Forum Anak itu adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan anak-anak dalam upaya memenuhi hak partisipasi anak. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Anak, kurang lebih gini, Forum Anak itu adalah wadah partisipasi anak yang dimana anggotanya itu adalah perwakilan dari kelompok anak atau perseorangan. Forum Anak ini dikelola oleh anak itu sendiri dan dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, pendapat, suara, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Lengkap banget ya Sobat Jubel penjelasan dari Kak Rian. Nah, kalau boleh tahu kegiatan Forum Anak yang Kak Rian sebutin tadi tuh ngapain? Yang Jakarta Bogor tadi? Iya. Oh, jadi kegiatan itu tuh selama 4 hari. Itu 3 harinya di Jakarta dan 1 harinya di Bogor. Kalau di Jakarta 3 hari itu acaranya penguatan kapasitas Forum Anak Nasional. Di situ kami banyak nerimain materi. Terus ada kelas inspiratif yang mengundang Kak Tasya Kamila. Terus ada juga fokus group discussion dan dinamika kelompok. Itu ngapain? Kami kan dari 34 provinsi nih. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Maluku, Papua. Nah, itu kami berinteraksi, bersosialisasi, bercengkrama bersama-sama anak-anak. Ya, untuk membahas isu-isu terkait anak yang ada di lingkungan mereka, yang ada di daerah mereka. Jadi Kak Rian ini mewakili Sumatera Selatan. Mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Itu cuman Kak Rian atau ada dari kayak kelompok gitu? Itu sebenarnya kalau acara sebelum pandemi nih, kalau acara sebelum pandemi itu sebenarnya yang berangkat itu bisa banyak, tapi karena ini pasca pandemi dan baru selesai pandemi, jadinya itu yang diberangkatkan hanya 3 orang per daerah, per provinsi. Kalau dari kita nih, yang pertama tuh kakak sendiri sebagai anggota Forum Anak Nasional perwakilan Sumsel. Yang keduanya itu fasilitator Forum Anak Nasional. Itu kemarin Kak Nayaka, orangnya udah kuliah. Sama satu lagi itu pembina dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Berarti ada yang udah kuliah. Berarti ini nih umum gitu ya Kak? Terserah umurnya berapa buat join ke Forum Anak ini? Sebenarnya nggak terserah juga ya. Kalau mau kan udah aku sebutin tadi di pengertian Forum Anak, kalau Forum Anak ini dikelola oleh anak. Jadi yang bisa ikut di Forum Anak ini ialah orang yang berusia anak. Berusia anak itu kalau dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu orang yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan. Tapi kan kalau dalam kandungan nggak mungkin ikut Forum Anak kan. Jadi minimal berusia 12 tahun dan maksimal belum berusia 18 tahun. Oke. Terus kalau itu kan kegiatan paling setahun sekali atau
berbulan-bulan sekali lah. Nah, biasanya ngelakuin apa aja kalau misalnya harian apa mingguannya tuh ngapain? Kalau lagi nggak ada kegiatan organisasi ya paling belajar ngerjain tugas gitu, olahraga, paling gitu aja sih. Nih Sobat Jubal, jadi Kak Rian ini juara umum kelas 12 tahun ini ya? Kelas 11 tahun itu kan kelas 12. Oh iya, kelas 11 tahun kemarin. Ya. Nah, kalau boleh tahu tips belajar dari Kak Rian gimana? Sebenarnya bukan lebih ke tips ya, tapi lebih ke bagaimana cara kita untuk dapat memahami dan mengikuti pelajaran. Kalau dari aku sih yang pertama untuk pelajaran ya. Untuk pelajaran yang pertama yang harus kita lakuin tuh sukai dulu pelajarannya. Itu susah sih. Ya, sukai dulu pelajarannya sesulit apapun pelajaran itu kan. Karena kalau kita sudah menyukai sesuatu, maka sesuatu itu akan mudah masuk ke dalam diri kita. Benar nggak sih? Terus yang kedua, itu kita harus bukan harus pinter sih, memang harus memahami guru yang mengajar kita. Bagaimana sifat gurunya, apakah disiplin, tegas atau sebagaimana, kan macam-macam ya sifat orang. Nah, kita harus paham bagaimana situasi dan sifat guru yang mengajar kita. Apakah gurunya disiplin, pengennya buat tugas terus gitu. Terus yang terakhir itu kita harus mengaktifkan komunikasi kita, baik sesama teman maupun sama guru yang mengajar. Karena kunci dari semuanya itu adalah komunikasi yang aktif. Kak, kan guru-guru tuh ada berbagai macam nih sifat-sifatnya. Kalau boleh tahu, guru yang gimana sih yang Kak Rian suka tuh? Yang apa yang galak, apa yang banyak tugas, apa yang nggak tahu deh, pokoknya nggak seru gitu. Sebenarnya kalau guru sih gimana ya, takut salah omong gitu ya. Jadi kalau guru yang disukai itu yang friendly lah ya, yang bisa bukan kayak guru, lebih ke teman tapi lebih dewasa gitu kan, yang bisa merangkul juga. Tapi itu di luar jam pelajaran, jam KBM. Kalau di KBM memang pengennya gitu sih yang tegas gitu, yang disiplin. Contohnya siapa Kak? Contohnya? Contohnya tuh siapa ya? Miss Atika. Sejauh ini Miss Titi mungkin. Halo Miss Titi kalau nonton. Terus sama satu lagi Sensei. Balik lagi ke organisasi nih Kak. Gimana caranya buat masuk forum anak? Kan kayak itu kan organisasi yang udah di pemerintah gitu loh maksudnya. Nah, gimana caranya masuknya? Pasti kayak susah gitu atau gimana? Oke, jadi terkait forum anak, masuk di forum anak tuh sebenarnya nggak susah-susah yang seperti yang dibayangkan ya, karena organisasi pemerintahan. Itu sebenarnya kakak awal masuk forum anak itu karena ditunjuk SMP dulu untuk menjadi perwakilan dari SMP. Itu nanti dinasnya dinas pemberdayaan perempuan, entah itu yang di desa, kelurahan. Kan forum anak ini ada tingkatannya, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga nasional. Nah, nanti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu membuka open recruitment. Biasanya itu perwakilan sekolah tuh suka dikirim satu lah minimal. Nah, kemarin awal kakak join di forum anak itu dari perwakilan sekolah. Jadi awalnya nggak tahu sama sekali apa tuh forum anak. Tapi setelah masuk di sana, tes segala macam, masuk, terus jalan 1 tahun sudah mulai mengerti kan apa sih forum anak segala macam. Setelah demisioner dari kepengurusan provinsi, forum anak provinsi, di situ baru mulai timbul ketertarikan kakak untuk lanjut lagi di forum anak, yaitu ke tingkat nasional. Karena apa? Karena di forum anak ini kalau menurut kakak bukan sebuah organisasi atau perkumpulan biasa yang dibina oleh pemerintah. Kan kalau bawaan pemerintah tuh pasti serius terus kan. Nah, sebenarnya di forum anak ini ada juga sisi free dan sisi senang-senangnya. Seru gitu. Ya, forum anak ini bagi kakak itu adalah seperti sebuah keluarga, yang dimana di forum anak ini kakak bisa bertemu dengan anak-anak dari daerah lain, dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga anak-anak Indonesia. Kita bersosialisasi, kita bercengkrama, kita berdiskusi, dan itu seperti sebuah keluarga. Terus di forum anak ini juga kalau kami manggil orang dinas yang udah orang tua, itu kami panggilannya sama mereka ayah bunda. Jadi setiap
bukan orang dinas aja sih, orang yang main ke dinas juga dipanggil ayah bunda. Jadi di forum anak tuh bener-bener seperti sebuah keluarga karena ada saudara yang dari anak-anak dari berbagai daerah, ada ayah sama bundanya. Kenapa milih joinnya Kak? Kan kayak kata Kak Rian tuh walaupun free gitu, kenapa milih join, kayak memiliki ketertarikan buat forum anak tuh kenapa? Karena yang udah kakak sebutin tadi kan seperti sebuah keluarga. Karena sebenarnya juga memiliki ketertarikan sih soal anak ya, karena kakak pengen juga jadi dokter anak, amin. Amin. Nah, kakak juga memiliki ketertarikan mengenai isu-isu anak yang ada di daerah kita kan. Kayak banyaknya anak-anak yang menjadi pekerja anak dan lain-lain sebagainya. Jadi kakak memutuskan untuk ke forum anak biar tahu solusinya nanti apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi isu-isu yang ada di daerah kita. Selain forum anak, kakak ikut organisasi apa? Kalau dulu sih banyak ya, nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang yang lagi aktif ya Forum Anak Nasional tadi ya, periode 2021 sampai tahun depan 2023. Terus yang masih aktif itu OSIS 17, OSIS SMA kita periode 2021-2022. Kalau yang udah demisioner tuh baru-baru ini itu kakak ikut Green Generation Sumatera Selatan. Kakak jadi sekretaris umumnya, tapi udah demisioner sekarang. Viral ikut Green Generation. Sekarang jadi anggotanya? Iya. Harus lebih maju ya. Ya, insya Allah. Yang ke Bogor, ke Jakarta itu tuh selain belajar gitu, datang ke tempat-tempat gitu nggak Kak? Sebenarnya enggak sih, kan itu kegiatannya tadi kakak udah bilang 4 hari. 3 harinya itu di Jakarta, kami nginep di Hotel Discovery Ancol. Jadi kegiatan itu benar-benar di dalam hotel itu, di indoor. Jadi nggak ketemu anak kecil gitu nggak? Nggak, kami kayak lebih banyak ke fokus group discussion. Nanti ada sesinya untuk ketemu anak kecil. Nah, jadi untuk 3 hari ini kami lebih banyak ke FGD dan dinamika kelompok, banyak diskusi itu dan mendapatkan materi juga. Terus kami ada yang namanya perumusan suara anak Indonesia. Nah, jadi suara anak Indonesia itu adalah aspirasi dari seluruh anak yang ada di Indonesia. Nah, kakak sendiri membawa aspirasi dari Provinsi Sumatera Selatan untuk yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah, kepada presiden pas hari puncak Hari Anak Nasional di Bogor nanti. Nah, itulah 1 hari kami berangkat ke Bogor, nginepnya di Hotel Santika Bogor. Terus acara puncak Hari Anak Nasionalnya itu di Kebun Raya Bogor. Pagi-pagi kami udah OTW ke sana pakai seragam forum anak dan lain-lain. Nah, di situ momen pentingnya itu ada pembacaan suara anak Indonesia yang tadi udah kami dari 34 provinsi rumuskan. Nah, jadi kami membacakan ada 11 poin suara anak Indonesia kemarin yang kami bacain langsung di depan Bunda Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bunda Bintang Puspayoga, sama Bapak Presiden Jokowi, dan ada beberapa juga deretan gubernur kayak Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar gitu. Kalau boleh tahu nih, 11 suara anak Indonesia yang dirumuskan itu apa? Salah satunya aja. Salah satunya itu isu yang paling marak yang terjadi di Indonesia ini adalah isu tentang pernikahan usia anak. Jadi kalau secara di Asia Tenggara itu Indonesia menduduki peringkat 2 dengan pernikahan usia anak tertinggi setelah Kamboja. Jadi itu isu yang kami angkat. Jadi kurang lebih gini kami nyampeinnya kemarin untuk agar pemerintah tuh lebih mengedukasi dan mempertegas undang-undang terkait pernikahan, agar anak-anak tuh nggak nikahnya usia anak gitu. Kalian setuju dengan statement nikah dini gitu? Tidak setuju dong, karena kita sebagai anak-anak harusnya ya kalau udah nikah kan namanya kehidupan rumah tangga ya. Nah, kalau anak-anak tuh kan bukan kewajiban sih, gitu. Ya masih main-main kan, perlu belajar sampai tinggi dulu lah, baru bisa nikah. Oke, nih pertanyaan terakhir sebelum kita tutup podcastnya. Moto hidup Kak Rian ini apa sih? Siapa tahu bisa dikasih tahu ke sobat Jubel yang nonton biar terinspirasi juga gitu. Oke, jadi moto hidup aku selama ini itu lakukan dan hadapilah segala sesuatu seberat apapun hal tersebut, karena yakin dan percayalah sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, oke. Tuh teman-teman, semoga moto hidup dari Kak Rian dan juga podcast ini bisa bermanfaat buat kita semua yang mendengar dan juga menonton podcast ini. Mungkin itu aja podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat Kak Rian karena udah datang ke podcast ini. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.